Halo sob, kembali lagi di channel Sobat Madridista Indonesia. Channel yang akan membahas berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya dari Sobat Madridista Indonesia. Selamat menyaksikan Hala Madrid. Real Madrid sukses menumbangkan Getafe 2 gol tanpa balas di partai tunda La Liga Spanyol 2020-2021 yang digelar di Stadion Alfredo Di Stéfano Rabu 10 Februari 2021. Usai bermain imbang tanpa gol di babak pertama, Real Madrid akhirnya memastikan raihan poin penuh berkat gol yang dicetak Karim Benzema dan Ferland Mendy di babak kedua. Berkat hasil ini, Real Madrid naik ke peringkat kedua menggeser Barcelona dengan 46 poin, sedangkan Getafe masih tertahan di peringkat ke-13 dengan 24 poin. Real Madrid mencoba tampil agresif sejak awal babak pertama. Sayang peluang emas yang didapatkan Casemiro ketika laga baru berjalan 5 menit masih melambung di atas mistar. Getafe memang hampir tak pernah mengancam pertahanan Real Madrid, namun tim tamu tampil solid di lini belakang untuk meminimalisir serangan Los Blancos. Tuan rumah mendapatkan sejumlah peluang untuk mengubah skor, tapi belum ada yang menghasilkan gol. Skor imbang 0-0 pun bertahan hingga turun minum. Kembali dari kamar ganti, Real Madrid meneruskan dominasi mereka. Sayang peluang ini didapatkan Karim Benzema masih bisa digagalkan oleh kiper Getafe David Soria. Real Madrid akhirnya sukses memecah kebuntuan ketika laga berjalan 1 jam lewat sundulan Karim Benzema, meneruskan cross yang dikirimkan Vinicius Junior. Gol ini membuat Real Madrid semakin bersemangat. 6 menit berselang, Mendy sukses membawa Los Blancos unggul 2-0 lewat sontekan memanfaatkan crossing Marcelo. Real Madrid dan Getafe sama-sama memperoleh peluang di sisa pertandingan, tapi tidak ada gol tambahan yang tercipta hingga peluit panjang berbunyi. Skor 2-0 untuk kemenangan Real Madrid menjadi hasil akhir laga ini. Zidane patut dikritik karena sejumlah keputusan manajerial yang terlalu berani, khususnya dalam melepas pemain. Sekarang Real Madrid kesulitan karena kehilangan banyak pemain karena cedera. Musim ini seharusnya jadi musim baru Real Madrid, tapi yang terjadi tidak demikian. Madrid masih rasa lama dengan pemain-pemain lawas yang mungkin seharusnya sudah dilepas. Zidane justru melepas pemain-pemain muda seperti Martin Odegaard dan Achraf Hakimi. Dan nahasnya sekarang Madrid sedang dilanda krisis pemain. Bahkan ada total 10 pemain yang tidak bisa bermain membantu tim. Pada laga terakhir kontra Huesca pekan lalu, Real Madrid memetik kemenangan 2-1 dengan susah payah. Krisis pemain sudah sangat terlihat di sini. Zidane tidak bisa memenuhi bangku cadangan. Selain 11 pemain di lapangan, hanya ada 6 pemain yang duduk di bangku cadangan. Itu pun sebagian besar diisi pemain-pemain muda. Ada terlalu banyak pemain yang dihantam cedera, termasuk sang kapten Sergio Ramos yang baru selesai menjalani operasi. Total Madrid telah dihantam 38 cedera untuk 20 pemain musim ini. Buruk untuk tim besar. Kehilangan banyak pemain tentu membuat pelatih manapun kesulitan. Betapa tidak? Total 10 pemain Real Madrid yang tidak bisa tampil dalam laga Real Madrid adalah Toni Kroos, Eden Hazard, Sergio Ramos, Dani Carvajal, Fede Valverde, Lucas Vázquez, Alvaro Odriozola, Isco, Eder Militao, dan Rodrigo. Sebagian besar pemain-pemain ini tidak bisa bermain karena cedera, sisanya karena akumulasi kartu. Yang paling terasa adalah absennya sang kapten. Kualitas bertahan Real Madrid merosot drastis. Cedera Eden Hazard pun jadi masalah. Bintang Belgia ini tenggelam dalam lingkaran setan cedera kambuhan. Real Madrid harus kehilangan sang kapten Sergio Ramos untuk waktu yang cukup lama. Ramos sudah tidak bermain sejak pertengahan Januari lalu dan mungkin harus menepi lebih lama lagi. Bek senior Sergio Ramos ini diserang cedera lutut yang cukup buruk. Awalnya Madrid memilih langkah pemulihan konvensional, tapi kondisinya mengkhawatirkan, hingga harus dioperasi akhir pekan lalu. Artinya sekarang Ramos sedang dalam proses pemulihan pasca operasi, dan butuh setidaknya beberapa pekan lagi. Absennya Sergio Ramos jelas membuat Zidane kesulitan, tapi lebih dari itu ada pula masalah kontrak. Saat ini sang kapten tengah memasuki bulan-bulan terakhir masa kontraknya dan belum ada juga tanda-tanda kontrak baru. Lalu apa kata Zidane? Pertama-tama Zidane menegaskan bahwa operasi Ramos adalah langkah terakhir setelah semua opsi sudah dicoba. Ramos sudah mencapai batasnya, jadi mau tak mau operasi harus segera dilakukan. Kini yang terpenting adalah pulih secepat mungkin. Sergio Ramos sudah mencapai batasnya. Ada risiko situasinya rumit dan saya kira operasinya berjalan lancar. Kami ingin menyambut Sergio Ramos kembali sesegera mungkin. Operasinya berjalan lancar, itu keputusan penting. Dia punya pola pikir yang tepat untuk segera pulih, dan itulah yang paling penting, kata Zidane. Perihal kontrak baru Ramos, Zidane merasa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Gosip-gosip transfer ke Manchester United atau PSG tidak membuatnya cemas, sebab komitmen Ramos untuk Real Madrid selalu tetap. Saya kira tidak pernah ada keraguan soal dia dan tidak pernah ada keraguan soal komitmennya, sebab dia selalu ingin bermain. Yang terjadi pada dia bisa terjadi ketika Anda cedera. Jika dia terus memaksakan bermain, bisa saja cederanya lebih buruk dan bakal tumbang dan tidak bisa lagi bermain musim ini. Saya kira operasi itu keputusan yang bagus dan bertanggung jawab, kata Zidane.
Vinicius Junior nampaknya tidak perlu cemas kemana ia akan berlabuh musim depan. Liverpool disebut siap menampung jasa pemain Real Madrid tersebut. Musim ini merupakan musim ketiga Vinicius di Real Madrid. Ia pertama kali bergabung dengan Real Madrid pada tahun 2018 silam dari klub Brazil Flamengo. Digadang-gadang jadi bintang besar di Madrid, pemuda asal Brazil itu masih tampil kurang memuaskan. Alhasil ia mulai kehilangan jam bermain di skuad El Real musim ini. Vinicius dilaporkan akan dijual Real Madrid di musim panas nanti. Oke Diero mengklaim bahwa Liverpool bersedia menjadi rumah baru bagi sang winger. Menurut laporan tersebut, Jurgen Klopp berencana untuk memperkuat timnya di musim panas nanti. Klopp mulai senewan melihat performa trio Firmansyah belakangan ini. Ketiga penyerang itu seakan mulai tak bertaji. Jadi Klopp merasa Liverpool butuh tambahan penyerang baru dan Vinicius dinilai cocok untuk itu. Namun laporan itu juga mengklaim bahwa Liverpool akan menemukan kendala untuk merekrut Vinicius. Real Madrid memang ingin menjual Vinicius, namun mereka mematok harga sekitar 80 juta euro untuk sang pemuda. Sementara dana transfer Liverpool di musim panas nanti cukup terbatas, sehingga mereka diragukan bisa membeli sang winger. Musim ini Vinicius tampil sebanyak 26 kali bagi Real Madrid, namun ia hanya mampu membuat 3 gol dan 3 assist bagi Los Blancos. Gelandang Arsenal Thomas Partey mengaku sangat senang The Gunners mendatangkan Martin Odegaard karena ia menilainya sebagai pemain berkualitas yang sulit untuk dihentikan. Partey memang tidak asing dengan Odegaard. Kedua gelandang itu sebelumnya sama-sama berkarir di Spanyol. Odegaard bermain di Real Madrid, namun ia juga sempat dipinjamkan ke Real Sociedad. Sementara itu Partey bermain di klub rival Los Blancos Atletico Madrid. Arsenal merekrut Odegaard pada bursa transfer musim dingin 2021 ini. Ia dicomot dengan status pinjaman saja dari Real Madrid. Thomas Partey tahu seperti apa permainan Martin Odegaard. Dia mengatakan pemain berusia 22 tahun tersebut merupakan pemain yang berkualitas dan tidak mudah untuk membendung pergerakannya. Kini Martin Odegaard sudah tak lagi menjadi lawan. Maka Thomas Partey pun mengaku merasa senang bisa bermain dengan pemain Norwegia tersebut dan menyambutnya dengan tangan terbuka di Arsenal. Sungguh luar biasa memiliki dirinya di sini. Saya berharap ia memiliki musim yang hebat dan dia dapat membantu kami mencapai apa yang ingin kami raih, kata Partey. Martin Odegaard sejauh ini baru bermain 2 kali saja bagi Arsenal. Sementara itu Thomas Partey sudah membela The Gunners sebanyak 13 kali di semua ajang kompetisi. Zinedine Zidane tidak mau memanfaatkan masalah Real Madrid untuk menyembunyikan dirinya. Dia mengakui kondisi sekarang sulit dengan skuad yang begitu tipis, tapi bukan berarti Madrid boleh menyerah. Zidane tahu kehilangan sampai 10 pemain akan merepotkan. Tapi baginya itu bukan dalih. Masalah seperti ini bisa terjadi pada tim manapun. Saat ini giliran Real Madrid yang diserang dan mereka harus mencari cara untuk menang dengan pemain yang ada. Tidak ada alasan. Kami tahu situasinya sulit tetapi kami tetap ingin memberikan performa hebat. Hal seperti ini bisa terjadi dan masih banyak lagi pertandingan ke depan. Kami membutuhkan setiap pemain dan kami harap semuanya bisa pulih secepat mungkin. Kami ingin terus mengumpulkan kekuatan dan energi. Itulah fokus kami, kata Zidane. Nahas bagi Madrid kehilangan pemain sebanyak ini ketika kompetisi sedang berjalan padat. Madrid sekarang harus bermain 2 kali sepekan dan kehilangan banyak pemain berarti membuat situasi jadi lebih sulit. Jadwalnya gila dan lebih buruk lagi ketika banyak pemain Anda tidak bisa bermain. Kami sudah pernah bicara soal ini dan saya rasa tidak perlu bicara lagi. Begitulah adanya. Besok kami harus bermain dan akhir pekan nanti bermain lagi. Ada begitu banyak pertandingan. Kami harus siap memberikan diri dengan baik dan meningkatkan konsentrasi karena musim ini sangat sulit dan sangat berbeda, kata Zidane. Eden Hazard berharap bisa terus bermain sampai setidaknya 6 tahun lagi. Dia tengah dihantam cedera kambuhan, tapi yakin betul tubuhnya mampu bertahan sampai bertahun-tahun ke depan. Hazard baru menginjak usia 30 tahun dan menghabiskan hampir 2 tahun terakhir bersama Real Madrid. Sayangnya masa-masa bersama Madrid sejauh ini tidak berjalan sesuai harapan. Hazard baru bermain 35 kali untuk Madrid, hanya 13 kali musim ini. Dia berulang kali dihantam cedera dan baru saja diserang cedera lagi awal musim ini. Selain 2 tahun terakhir, Hazard tahu sejauh ini karirnya berjalan cukup baik. Meski begitu, dia belum mau bicara soal raihan dan prestasi. Baginya yang paling penting saat ini adalah fokus penuh ke depan dan bermain selama mungkin. Saya tidak memikirkan di mana posisi saya beberapa tahun ke depan. Saya mencoba fokus pada pertandingan berikutnya dan pada sesi latihan berikutnya. Saya baru berusia 30 tahun, jadi selama tubuh saya merasa baik, semoga saya bisa terus bermain setidaknya 5 atau 6 tahun lagi, kata Hazard. Cedera kambuhan bisa jadi masalah berat untuk pemain manapun. Hazard pun mengakui kondisinya sulit, tapi dia beruntung tidak harus sendirian melewati masa-masa sulit itu. Real Madrid siap menjual salah satu bek mereka Rafael Varane jika ia tidak menandatangani kontrak baru musim depan. Kontrak Rafael Varane hanya menyisakan 1 musim di Santiago Bernabeu dan belum menunjukkan tanda-tanda adanya diperpanjang.
Dikutip Bolasport.com dari Football Espana, manajemen El Real tak akan sungkan menjual Varane pada akhir musim 2020-2021 dengan harga mulai dari 50 juta euro. Angka tersebut setara dengan 845 miliar rupiah. Secara kebetulan Varane bukan tanpa peminat. Paris Saint-Germain dan Manchester United diindikasi tengah memantau situasi Varane dan siap bernegosiasi dengan Real Madrid. Varane sendiri tengah dalam penampilan impresif bersama Real Madrid. Ia menjadi bintang kemenangan 2-1 Real Madrid saat melawan Huesca dengan mencetak 2 gol untuk skuad asuhan Zidane. Rafael Varane bukan satu-satunya bek Real Madrid yang kelangsungan karirnya masih diliputi tanda tanya. Sergio Ramos pun mengalami situasi serupa. Diberitakan sebelumnya Sergio Ramos dan Real Madrid sama-sama buntu dalam hal kontrak baru. Sergio Ramos telah menolak tawaran kontrak baru dari Real Madrid yang berisi pengurangan gaji sebesar 10%. Pemotongan gaji itu yang menjadi masalah dalam negosiasi kontrak Ramos.